Satreskrim, Kapolres Kota Tasikmalaya, Kapolda Jabar, Kapolri, Menko Polhukam, dan Presiden. Taatilah hukum, patuhilah peradilan, hormati undang-undang. Jangan sebagai penegak hukum justru mereka yang mengabaikan undang-undang. Setelah sebelumnya, sidang pertama gugatan perbuatan melawan hukum di PN Kota Tasikmalaya ditunda, kini sidang kedua gugatan perbuatan melawan hukum PMH dengan nomor perkara 66 PDT G 2023 PNTSM di Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya juga kembali ditunda. Penundaan yang kedua kali ini diakibatkan lagi-lagi karena ada beberapa tergugat atau perwakilan tergugat tidak dapat menghadiri persidangan di PN Kota Tasikmalaya. Insinyur Haji Taufik Rahman, SH, MH, CPLCE, selaku kuasa hukum dari korban mengatakan, gugatan tersebut dilayangkan karena diduga para APH yang menangani perkara kekerasan terhadap anak dari seorang ibu, yang juga mengalami KDRT oleh mantan suaminya, adalah diduga tidak sesuai dengan prosedur, tidak berkeadilan, tidak transparan dan diduga melanggar hak-hak daripada anak korban, yang notabene adalah sebagai kliennya. Adapun para tergugat perbuatan melawan hukum atau PMH diantaranya Kasatreskrim Polres Tasikmalaya Kota, Kapolres Tasikmalaya Kota, Kapolda Jawa Barat dan Presiden Republik Indonesia. Perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum nomor 66 Pengadilan Negeri kelas 1 Tasikmalaya terkait dengan pelanggaran prosedur penyelidikan dan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penghentian penyelidikan serta terkait dengan pelanggaran terhadap hak-hak anak korban dalam penanganan perkara anak korban kekerasan. Ini artinya mereka tidak menghargai asas equality before the law. Seharusnya mereka dengan kami sama kedudukannya di hadapan hukum. Mereka seharusnya menghargai lembaga peradilan. Tapi mereka tidak datang hari ini. Kami sangat kecewa. Ini adalah contoh buruk di mana mereka selaku penegak hukum tidak taat, tidak datang untuk menghadiri persidangan gugatan perbuatan melawan hukum terkait perlindungan anak, terkait dengan masalah anak korban. Konsekuensinya itu apa, Pak? Kalau memang 2 kali misalkan tidak hadir? Kalau 2 kali tidak hadir, kan dianggap mereka melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan. Ini mau kemana lagi kita harus mengadu tentang perlindungan anak? Kalau aparat seperti ini tidak menghargai proses peradilan yang ada, sama aja mereka itu dengan tidak peduli dengan perlindungan terhadap anak. Sekali lagi kami sangat kecewa, sangat kecewa. Seharusnya bisa duduk bersama, kita bahas cari solusi tentang perlindungan anak. Karena di Tasik ini, kota kabupaten itu sudah bisa diklasifikasikan darurat anak, ya, dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Ini harusnya menjadi pilar tonggak untuk perbaikan terhadap proses peradilan anak. Apalagi kemarin Hari Internasional tentang Kesehatan Mental, di mana dalam kasus ini ya anak korban itu sendiri itu kan yang mengalami trauma. Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, negara wajib untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Ada himbauannya, Pak? Himbauannya, taatilah hukum, patuhilah peradilan, hormati undang-undang. Jangan sebagai penegak hukum justru mereka yang mengabaikan undang-undang. Menanggapi hal demikian, perwakilan KMRT, Muhammad Yamin menyebut bahwa pihak KMRT sudah ikut mengawal permasalahan ini dari awal, bahkan sejak dulu saat audensi di DPRD Kota Tasikmalaya. KMRT terus akan mengawal kasus ini sampai pihak korban mendapat keadilan. Lalu, terkait para tergugat yang tidak hadir di persidangan,
Kata Muhammad Yamin, itu diduga ada political bargaining. Terkait persidangan yang barusan ditunda waktunya, Pak. Menurut pihak KMRT gimana nih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Yamin, perwakilan daripada Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya. Kami selaku kontrol sosial akan menjalankan fungsi kontrol sosial. Dari dulu kami tetap konsisten, bahkan terkait masalah kasus ini kita sudah mengawal dari sejak kita beraudiensi di gedung legislatif Kota Tasikmalaya. Terkait masalah penundaan persidangan pada hari ini, di dalam sebuah policy, bagaimana policy itu, sosial policy, bisa dirasakan oleh masyarakat yang katakan tertindas, akan tetapi di dalam proses persidangannya ini sudah tidak ditaati. Kami mencurigai di dalamnya terdapat political bargaining yang sudah dilakukan oleh para oknum. Maka kami berharap taatilah peraturan yang sudah berjalan, ikutilah persidangan ini karena esensinya akan menghasilkan sosial policy yang sangat baik. Wabil terkhususnya terkait masalah kasus ini, kita harus bisa melindungi warga Kota Tasikmalaya supaya mereka bisa hidup nyaman di Kota Tasikmalaya tercinta. Dan seterusnya, lagi kami KMRT akan tetap mengawal sampai si korban tersebut benar-benar merasakan keadilan sesuai bagaimana ada gium equality before of the law. Terima kasih.